Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan atau Q&A, Q&A lah, Q&A apa Q&A itu tentang ulasan-ulasan tentang bagaimana subscriber saya atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan di YouTube saya tentang beberapa macam tentang perawatan burung perkutut, bagaimana agar rajin bunyi, agar rajin manggung, agar rajin segalanya dari perawatan di pagi hari maupun di sore hari. Dan sebelumnya saya doakan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, diberi kelimpahan kesehatan, rezeki yang berlimpah, kesuksesan selalu, dan murah rezeki tentunya begitu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, semisal ini ada dari pertanyaan dengan channel atau dengan akun ABG Angler dengan pertanyaan seperti ini. Mas Agung atau Mas Nur minta petunjuknya. Saya punya perkutut lokal. Perkutut saya tadinya pas di pemilik lama sebelumnya sering bunyi, setelah pindah di tempat saya yang bunyi, yang baru jarang bunyi. Dan setelah saya memandikan terus 2 kali seminggu tambah nggak mau bunyi. Dalam seminggu sudah tak kasih kencur, minyak ikan, kacang hijau, durasi 4 hari sekali, minta pencerahannya Mas Nur. Jadi intinya ini di pertanyaan-pertanyaan dari Mas ABG Angler ini. Pertama, di pemilik lama itu dia tidak mau bunyi, di pemilik lama tidak mau bunyi. Di pemilik lama bunyi, gayer, gacor, manggung, tetapi dipindah setelah dibeli oleh Mas ABG Angler ini tidak mau bunyi. Karena apa? Banyak faktor atau banyak penyebab burung perkutut itu tidak mau bunyi. Yang pertama itu bisa penyebab faktor lingkungan, yang kedua adalah bisa penyebab faktor makanan atau pola perawatan, yang ketiga adalah dia dengan faktor jarang dijemur, jarang pengembunan maupun jarang entah penggantian makanan dan sebagainya. Dan saya akan jelaskan pas waktu di tempat sebelumnya harus dipertanyakan terlebih dahulu. Di tempat sebelumnya itu bagaimana? Di tempat sebelumnya itu apakah di tempat sepi ataukah di tempat yang ramai? Kalau di tempat sepi ya otomatis kita harus, kalau mengadaptasikannya di tempat kita, otomatis kalau di tempat kita ramai otomatis mengadaptasikan di tempat sepi ke tempat yang ramai. Nah itu burung harus disendirikan dulu, atau harus dia agar nyaman dulu biar supaya apa? Supaya dia itu tambah rajin manggung seperti sedia kala di tempat pemilik lama. Dan pas tadinya di tempat lama itu harus dipertanyakan juga makanannya itu apa? Makanannya entah itu makanan biasa atau makanan campuran atau pembuatannya home industry atau pembuatan pabrik dan sebagainya, dan merek makanannya apa. Sebelumnya jangan diganti-ganti dulu makanannya. Karena apa? Karena kalau diganti-ganti makanannya nanti burung perkutut itu malah tambah ngedrop, tambah pergantian antara makanan A sampai B itu kalau diganti total itu akan berubah, nanti hasilnya juga berubah. Karena burung perkutut itu memang seperti itu, jadi harus sabarlah seperti itu. Dan bunyinya tambah jarang, dia pertanyaannya seperti itu, bunyinya tambah jarang karena apa? Ya itu faktor makanan juga bisa, faktor lingkungan juga bisa, dan faktor perawatan harus ditanyakan juga. Kalau kita beli di tempat pemilik lamanya itu dulu perawatannya gimana, dari pagi hari perawatannya gimana, di siang hari perawatannya gimana, di sore hari perawatannya gimana, dan malam hari perawatannya bagaimana. Karena kalau tidak dipertanyakan nanti di tempat kita kan tidak tahu, oh pagi hari ini harus bagaimana perawatannya, oh siang hari harus bagaimana perawatannya, dan sore hari harus bagaimana perawatannya. Seumpama pagi hari harus dimandikan apa tidak, harus dijemur apa tidak, seperti itu. Dan penjemurannya berapa hari sekali, atau penjemurannya berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali, dan seperti itu. Seumpama setiap pagi dijemur, setiap keluar jam 7 istilahnya, jam 7 harus dijemur. Dan sebelumnya apakah harus diembunkan apa tidak, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi diembunkan apa tidak, seperti itu harus dipertanyakan di pemilik lama. Dan untuk perawatan siang hari setelah dijemur harus bagaimana. Seumpama setelah dijemur itu harus, pertama kita setelah jemur diangin-anginkan, setelah diangin-anginkan harus ditaruh di teras atau taruh di dalam rumah dan lain sebagainya.
Dan perawatan sore hari harus bagaimana? Perawatan sore hari itu harus dijemur lagi apa tidak? Harus dipertanyakan lagi kalau kita membeli burung perkutut di pemilik lama. Apakah harus sore dijemur lagi atau diangin-anginkan ditiras saja atau dikerodong dan lain sebagainya. Jadi perawatan burung perkutut di tempat pemilik lama terus kita beli di pemilik baru harus dipertanyakan perawatan pagi hari sampai malam hari harus bagaimana. Malam harinya harus dikerodong apa tidak? Malam harinya harus dikasih tempat sepi apa tidak, seperti itulah. Jadi dari dijemur apa tidak, tadi perawatannya dijemur apa tidak, pengembunan apa tidak. Yang siang hari perawatannya harus dijemur berapa lama, dan sore hari harus diangin-anginkan apa tidak, dan malamnya harus dikerodong apa tidak, harus dipertanyakan seperti itu Mas. Dari Mas akunnya Mas ABG Angler seperti itu sudah saya jawab ya. Padahal seminggu sudah saya kasih kencur, minyak ikan, kacang hijau, durasinya 4 hari sekali, dan itu pemberian untuk kencur ya Mas ya. Ini kalau menurut pengalaman saya pribadi jangan dibarengkan antara kencur, minyak ikan, kacang hijau, itu jangan dibarengkan. Jadi 2 hari sebelumnya atau seminggu, istilahnya minggu pertama dikasih kencur, selang seminggu lagi dikasih minyak ikan, selang seminggu lagi dikasih kacang hijau dan lain sebagainya, dan seterusnya diselang-seling lah. Selang-seling, jangan bersamaan. Kalau bersamaan itu dia juga istilahnya enek lah, istilahnya juga tidak harus, karena pemrosesannya itu tidak langsung setelah diberi terus sekarang harus manggung, harus gayer, harus gacor, itu bukan. Jadi memulai proses bila mana sari-sari kandungan-kandungan semisal kacang hijau, minyak ikan, kencur, kunyit dan lain sebagainya itu sari-sarinya itu merasuk ke dalam tubuh burung perkutut itu juga melalui proses tidak spontan seperti itu. Jadi seperti itulah. Saya sambil ngerokok sama ngeteh untuk menjelaskannya. Nah seperti itu untuk Mas ABG Angler. Dan pertanyaan-pertanyaan lagi dari Mas Marwan Slap. Nah, ini saya jelaskan Mas, aku mau tanya perawatan perkutut yang benar. Bagaimana saya punya perkutut gacor tetapi cuma di dalam rumah saja, kalau di luar rumah nggak mau bunyi, apa solusinya? Nah ini banyak kasus, banyak seperti itu, banyak teman-teman maupun banyak saya sendiri juga mengalaminya seperti itu. Ada kadang burung di dalam rumah itu gayer, gacor, manggung, tetapi di luar rumah itu burung perkutut itu tidak mau bunyi sama sekali, maupun cuma duduk-duduk, cuma medoti, cuma kerentengi dan lain sebagainya. Solusinya adalah sering-seringlah burung perkutut itu di luar rumah itu istilahnya itu entah itu dikerek, entah itu digantang di ketinggian 4 meter atau lebih dikit, entah itu disandingkan dengan burung-burung perkutut yang latah. Istilahnya latah bagaimana? Sandingkan burung-burung yang dia itu memancing untuk bunyi, atau disetel ke MP3, maupun untuk burung asli, maupun disandingkan atau agak berjauhan dia itu melihat burung perkutut betina. Jadi dia terbiasa kalau di luar rumah itu dia gayer, manggung, gacor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi masalahnya adalah di dalam rumah itu dia manggung, gacor, gayer, kalau di luar rumah itu dia tidak mau manggung. Nah seperti itu. Jadi untuk treatment yang untuk melatihnya seperti itu. Jadi pertama bisa di luar rumah, bisa diputarkan MP3. Sekarang banyak kan di HP-HP maupun di YouTube kita bisa memutar MP3. Kedua, kita bisa melatihnya dengan jarak, istilahnya kalau di luar rumah dengan jarak 1 meter tidak mau bunyi, ya kita jauhkan dikit, jarak 2 meter. Gimana mau bunyi apa tidak? Kalau tidak mau bunyi, sementara sendirikan dulu. Kalau mau bunyi baru pelan-pelan ditempel dengan jarak 2 meter, terus sedemikian rupa langsung ke jarak dekat 2 meter dulu, terus langsung 1 meter seperti itu. Jadi jangan langsung didekatkan 1 meter, nanti tidak mau bunyi seperti itu. Jadi treatment-treatmentnya ada. Jadi untuk melatihnya harus butuh kesabaran juga, karena untuk membuat proses atau membuat burung perkutut itu menjadi lebih istimewa, itu menjadi lebih manggungan, lebih gayeran, lebih gacoran, itu memang sulit. Apalagi untuk burung perkutut lokal maupun lokal alam maupun lokal tangkapan alam yang kita pelihara udah lama tidak mau manggung-manggung, memang butuh kesabaran. Tetapi untuk prosesnya, bila mana burung perkutut itu
mau manggung, mau gayer, mau gacor, itu kita di hati itu udah seneng banget lah istilahnya dengan kita dibuat hadiah untuk burung perkutut itu, memberi hadiah untuk kita tentang perawatan burung perkutut itu dengan anggungannya, untuk menganggungannya. Jangankan manggung, untuk duduk ngerantangi medoti aja sudah senang. Itu Mas Alwan Marwan, untuk pertanyaannya sudah saya jawab di sini. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Mas Umar Azam. Mas Umar Azam, burung saya serak. Jadi ini pertanyaannya adalah burung saya serak dan apa bisa pakai bawang putih? Kalau pakai bawang putih, ini saya jawab ya Mas ya. Untuk kalau pakai bawang putih itu menurut saya itu untuk anti bakteri atau antivirus maupun anti radang tenggorokan dan lain sebagainya, dan untuk kesehatan burung perkutut atau untuk nafas burung perkutut. Jadi untuk serak itu kalau saya menggunakan adalah untuk kencur. Pertama untuk menggunakan kencur, kedua adalah kita bisa memberi larutan penyegar cap kaki 3 bisa, yang ketiga bisa kita beri istilahnya daun saga juga bisa, daun saga kita gelintir kecil-kecil sebesar biji kacang hijau, kita lolokkan 3 daun maupun 4 daun atau 5 daun nggak apa-apa. Yang ketiga adalah kita bisa memberi istilahnya air biasa, air sumur tetapi sebelumnya itu kita embunkan semalaman. Setelah kita embunkan semalaman, itu kita kasih ke air minum burung perkutut tersebut. Insya Allah itu manjur banget untuk burung perkutut, semisal serak, semisal dia istilah ngorok, itulah istilahnya nafasnya tidak, kalau manggung itu dia serak seperti itu. Jadi pertama juga ada faktor juga kurang penjemuran juga bisa, kedua bisa faktor makanannya itu kurang bersih, jadi ada selaput makanan yang terlepas sehingga dia memakan burung perkutut tersebut dan mengakibatkan burung perkutut itu menjadi serak seperti itu. Jadi banyak faktor lah burung perkutut serak. Jadi jangan kita pikir itu anggap burung perkutut serak itu kita hanya istilahnya memberi makanan itu saja. Jadi obatnya itu bermacam-macam, istilahnya bisa dikencur, bisa diberi larutan penyegar cap kaki 3, bisa diberi air embunan yang sudah kita embunkan semalaman, bisa diberi kunyit, bisa diberi daun saga dan lain sebagainya, dan bisa diberi juga butiran butiran merica 1 butir saja, itu dipecah pakai benda-benda yang keras, itu dipecah lalu dilolokkan 1 butir saja, atau kita digeletak atau digigit lalu kita lolokkan ke burung perkutut seperti itu. Jadi bermacam-macam ini untuk perawatan burung perkutut yang serak. Nah, ini video-video ini yang sudah saya jawab. Terima kasih telah komen video di bawah ini atau telah komen video-video saya dan sudah saya jawab di pertanyaan saya ini. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini tentang burung perkutut tadi, yang burung perkutut serak, burung perkutut baru dari pemilik lama manggung tetapi setelah kita beli tidak manggung. Nah, itu sudah saya jabarkan juga. Dan ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari perkutut yang tadinya pemilik lama itu tadi bunyinya manggung tadi itu, untuk sekarang kok di tempat kita tidak manggung atau malah gelabakan, malah takut, itu sudah saya jelaskan di video ini. Dan semoga saja bermanfaat, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam satu hobi, salam paseduluran selalu, dan terlebih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.